jadwal Bapak Bupati, saya pun jarang memenuhi undangan kadang-kadang kegiatan masing-masing ini. Insyaallah sore kita hadir di sana, Pak. Yang saya hormati Ibu Sekda, jajarannya di sini ada beberapa kepala dinas yang hadir, Ibu Kakang, Kepala Bank JB, dan lain-lain, Ibu BPJS. Nah, saya nggak bisa sebutin satu-satu, dan terutama saya hormati dan saya cintai adalah teman-teman rekan media yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang puasa mendekati lagi, sebentar lagi Lebaran. Kami juga di sini menyampaikan maaf lahir batin. Nah, mungkin di kegiatan selanjutnya tidak berkesempatan untuk ketemu sampai habis Lebaran, tetap masuk lah. Baik, dalam pagi ini mohon izin Pak Bupati, kami dari Kejaksaan Negeri Sumedang akan menyampaikan beberapa press release, itu ada beberapa stakeholder juga yang kami undang, yang harus kami sampaikan output ya. Inilah bentuk output dari hasil dari beberapa MOU yang outputnya adalah bentuk pendampingan hukum, bantuan hukum, opini hukum dan lain-lain. Kami langsung menyampaikan bahwa apa yang telah kita saksikan di depan adalah output dari kegiatan yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara dalam melakukan pendampingan hukum terhadap satu, yaitu terhadap pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, di mana adalah kegiatan pendampingan hukum terhadap pajak PBB, di mana di sini kami menggali adanya beberapa potensi yang untuk pendapatan daerah pendapatan asli daerah yang berpotensi yang selama ini belum masuk, sehingga kami menilai dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, ini potensi bagus, ini potensinya untuk pendapatan daerah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk kegunaan untuk masyarakat, misalnya untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan dan lain-lain. Dan ini juga Pak Bupati kami laporkan bahwa 11.792 juta ini akan terus mulai dari 2025 akan dilakukan pembayaran lagi sampai seterusnya, karena ini pajak tahunan yang harus dibayarkan oleh pihak tol CKJT, yaitu tol Cisumdawu. Dan kami juga mengapresiasi kepada pihak CKJT yang secara kooperatif dan koordinatif telah melakukan pembayaran terhadap pemerintah daerah terkait dengan pajak PBB P2 ini, dan sehingga ini juga akan bisa masuk ke kas daerah yang selanjutnya setiap tahun dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selanjutnya. Kemudian kami juga Pak Bupati melaporkan bahwa ada pendampingan hukum masih terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terhadap beberapa objek pajak, wajib pajak yang telah kita lakukan penagihan mulai dari November, Desember 2024 kemarin sampai Januari, sehingga terkumpullah dari wajib pajak ini yang menunggak ada sampai 2-3 tahun Pak, itu 1.247.921.000 rupiah. Di sini juga ditampilkan ya, ditampilkan ini ya. Jadi ada dua Bapenda ini, satu yang 11.700.000 dan yang satunya lagi 1.247.000.000. Tentunya saya juga menegaskan kepada pihak JPN bahwa bagi wajib pajak yang masih enggan atau menolak agar dilakukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu dengan cara pendekatan keperdataan terlebih dahulu, karena concern dari pemerintah Pak Presiden, begitu juga dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati, bahwa untuk mencegah terjadinya kebocoran terhadap keuangan negara atau keuangan daerah. Nah, disinilah kami hadir, ya, kami hadir dari pihak kejaksaan selaku aparat penegak hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, hadir untuk
memberikan pendapat, mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada stakeholder, dalam hal ini pemerintah atau BUMN, untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi kebocoran terhadap keuangan negara atau BUMN tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk wujud kehadiran kami dari Jaksa Pengacara Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian masih juga ada di ini BKD ya, BKD Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, kami juga ada beberapa penyelamatan aset. Nah, di sini bukan saja yang harus dijelaskan bahwa bukan sejumlah uang juga berupa pajak dan lain-lain ini yang sudah kita harmonisasikan, kita pulihkan, tetapi ada juga aset. Ya, aset pertama yaitu terhadap aset atas tanah blok Ahmad Yani, lapangan sepak bola ya, kasih datu ya, itu lapangan sepak bola yang alhamdulillah kerjasama dengan pendamping hukum juga dengan pihak BPN ya, kami telah mengharmonisasi beberapa aturan dan beberapa kali kita rapat sehingga menyimpulkan bahwa hal ini dapat dilakukan pensertifikasian pengasetan untuk pemerintah daerah. Dan begitu juga terhadap adanya 7 sekolah yaitu 7 sertifikat, maaf saya ulangi, 7 sertifikat untuk 9 sekolah dasar pada Kabupaten Sumedang. Nah, di sini juga nanti Pak Bupati, karena dari 9 sertifikat ini, 9 sekolah ini tidak semuanya punya Pemda, tapi ada punya aset desa. Nah, tentunya nanti kami kembalikan kepada Pak Bupati untuk menyerahkan lanjutan kepada kepala desa, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang selanjutnya itu ada sekitar 69 sekolah yang akan kita lakukan pensertifikatan. Karena kenapa saya sampaikan perlunya untuk penertiban aset sekolah ini, bukan lagi menyelamatkan aset bukan lagi menyelamatkan keuangan atau aset negara, tetapi aset bangsa yang harus kita selamatkan. Jangan sampai sekolah-sekolah ini yang sudah berdiri puluhan tahun tiba-tiba karena tidak mempunyai legal dokumen, sehingga dengan mudahnya, dengan rentannya sekolah itu dikuasai atau ditutup oleh segelintir orang. Oleh karena itu kita akan menertibkan aset-aset sekolah, dan saya bekerja sama dengan Ibu BPN. Semoga di Sumedang ini anak-anak sekolah dengan merasa nyaman, Pak, tidak dengan diganggu dan lain-lain. Dia merasa kita berpikir seperti ini, bagaimana dalam suatu wilayah desa atau sekolah dibubarkan, maka apa yang terjadi terhadap lingkungan sekitar yang tadinya ada sekolah menjadi tidak ada sekolah apabila tidak kita pertahankan sekolah-sekolah ini. Namun kami tetap mempersilahkan kepada pihak-pihak yang berkeberatan ya terhadap pensertifikatan ini untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya seperti mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan lain-lain seperti itu. Kemudian selain dari aset dan keuangan pemerintah daerah yang sudah kita sampaikan, kami juga telah berperan aktif yaitu kegiatan bantuan hukum non litigasi terhadap penyelesaian kredit macet ya terhadap Bank BRI. Bank BRI ini ya Pak sebesar 868.901 juta rupiah ya, itu dalam bentuk kami menyelamatkan beberapa kredit yang memang sudah bertahun-tahun macet Pak. Kemudian kita lakukan bantuan hukum dan alhamdulillah sudah tersetorkan ke BRI sebesar 868 juta setidaknya untuk mengurangi kemacetan terhadap BUMN. Itu juga dilakukan di akhir tahun 2024. Kemudian terhadap BJB ya, BJB Udang Pak Rahmat itu juga sebesar 510.139.000 rupiah sama terhadap kredit macet, dan ini juga sudah tersetorkan kepada BJB. Kemudian terhadap BPJS Ibu ya, BPJS juga kita melakukan pendampingan hukum, bantuan non hukum litigasi yang dilaksanakan oleh bidang Datun di akhir tahun juga terhadap penunggak perusahaan yang menunggak iuran gitu ya terhadap perusahaan, karena ini BPJS Ketenagakerjaan
yaitu sebesar 1.213.000.000. Nah, alhamdulillah atas kerjasama BPJS dan bidang JPN, ini perusahaan-perusahaan yang menunggak tadi, BPJS Tenaga Kerjaan, Pak Bupati telah melakukan pembayaran sebesar 1.213.000.000 terhadap penunggak pajak ini. Sekian yang kami sampaikan atas dasar dari hasil press release ini, hasil kinerja. Inilah bentuk komitmen kami dalam membantu stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah, BUMN, agar pemerintah daerah dapat lebih maksimal untuk melayani masyarakat dengan pendapatan yang telah masuk ke pemerintah daerah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Ya, harus dulu.